Ya, halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Nah, mari kita langsung lihat chart dari broker Vintage Markets aja ya, teman-teman. Analisa teknikal yang saya gunakan di video ini, saya menggunakan indikator moving average dan Bollinger Band ya, teman-teman. Di sini ada Bollinger Band acuan harian yang warna hijau dan ada acuan mingguan yang warna pink. Kemudian ada acuan bulanan yang warna biru ya. Nah, sebelum saya lanjut ke analisanya ya teman-teman, saya di video-video sebelumnya udah menggambar area supply dan demand ini ya teman-teman. Dan ini area-area ini masih direspon dengan baik ya. Nah, bagaimana untuk kondisi pergerakan harga di pair GBP USD untuk hari ini? Nah, mari kita lihat sama-sama ya teman-teman. Pertama-tama kita lihat di time frame H4 dulu ya. Kalau kita lihat dari time frame H4, ini moving average mingguannya ini berada di bawah moving average bulanannya ya. Artinya trennya masih cenderung turun ya. Makanya bisa kita lihat ketika ini cross down dan harga ada retrace ke atas ya. Ini harga masih mantul-mantul ya di moving average bulanannya ya, dia mantul turun ya. Nah, kenapa dia mantul turun? Karena memang kecenderungan arahnya masih turun ya. Nanti beda cerita kalau misalnya moving average mingguan mulai cross up dari moving average bulanannya, maka kecenderungan arah tren besarnya mulai naik ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 30 menit ini saya memasang moving average harian dan mingguan. Ini arahnya masih cenderung agak naik ya. Karena moving average hariannya masih di atas moving average mingguan ya teman-teman, walaupun ini arahnya turun moving average harian. Tapi kita lihat nanti ya, kalau misalnya moving average hariannya ini mulai cross down dari moving average mingguannya, artinya tren menengahnya ini sedang turun arahnya. Dan kalau turun maka opsi sell bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari time frame H1 di mana saya menggabungkan ketiga indikator itu ya teman-teman, ini kalau bisa saya bilang ini arahnya masih cenderung sideways ya, karena antara moving average harian, mingguan, dan bulanan ini saling berdekatan ya. Nah, ini trennya akan sejalan lagi ketika nanti moving average harian mulai menjauh dari moving average mingguan dan moving average mingguan juga mulai menjauh dari moving average bulanannya ya teman-teman. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Kalau misalnya yang di kasus ini moving average hariannya mulai cross up ya dari moving average mingguan. Begitu juga nanti moving average mingguannya mulai cross up dari moving average bulanannya. Artinya di sini bisa kita simpulkan overall trennya ini naik ya, maka opsi buy bisa menjadi pilihan ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan ini masih belum jelas, jadi kita harus masih menunggu beberapa konfirmasi ya dari moving average-nya. Nah, tapi sebelum itu saya gambar dulu ya teman-teman untuk area supply and demand-nya. Jadi kita bisa ngelihat di area-area mana kemungkinan nanti harga akan menuju dan memantul ya teman-teman. Nah, ini sudah saya gambar ya teman-teman untuk supply dan demand area minornya ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk menjadi titik pengamatan ya. Jadi untuk area demand minornya ini yang warna biru muda ini, yang area supply minornya ini yang warna krem di atas ya teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi pijakan kalau teman-teman mau cari entry buy bisa di area ini ya, dengan stop loss kalau harga break dari area ini. Begitu juga untuk opsi sell bisa di area ini juga ya. Dan kalau harga break dari area ini teman-teman bisa melakukan cut loss ya. Nah, kemudian untuk berita fundamental yang harus teman-teman perhatikan yang bisa mempengaruhi pergerakan harga dari GBP USD ya. Di minggu ini teman-teman bisa melihat di hari Jumat ya, hari ini. Nanti malam ada news non-farm employment change ya, teman-teman, atau non-farm payroll Amerika ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk previewsnya 22.000 dan forecastnya ini 52.000 ya, teman-teman. Jadi diprediksi mengalami peningkatan. Kalau nanti hasil actualnya lebih tinggi ya daripada previous dan forecast, maka ini good news buat Amerika dan kemungkinan indeks dolar Amerika bisa menguat ya. Dan efeknya untuk pair GBP USD harga di pair GU ini bisa bergerak turun dulu ya teman-teman. Dan di jam 8:20 nanti malam ini ada Bank of England ya, Governor Bailey Speaks ya, ini juga perlu teman-teman perhatikan. Ini bisa mempengaruhi pergerakan harga ya di GBP USD ya. Kita nggak tahu nanti bakalan ngomong apa nih si Bailey ini ya teman-teman. Jadi ya perlu teman-teman perhatikan berita ini nanti malam ya.
Nah, kemudian untuk berita di minggu depan ya, di hari Selasa tanggal 7 Oktober jam 12.30 siang ya. Ini teman-teman perlu perhatikan juga ada Bank of England, Governor Bailey Speaks juga ya. Kemudian di tanggal 9 Oktober di hari Kamis ini ada FOMC meeting minutes ya, jam 1 pagi ya teman-teman. Dan di jam setengah 8 malamnya ini ada Fed Chair Powell Speak ya. Yang mana berita ini bisa sangat mempengaruhi pergerakan harga di JPP USD. Nah, itu tadi mungkin berita yang harus teman-teman perhatikan ya di minggu ini dan di minggu depan sampai hari Kamis. Kita kembali lagi ya teman-teman ke chart ya. Kalau saya lihat dari konfigurasi yang ada di Bollinger Bands dan Moving Average ini, mulai dari periode harian, mingguan, dan bulanan, ini arahnya masih belum jelas ya. Dan biasanya kalau masih belum jelas seperti ini, kita bisa asumsikan bahwa pergerakan harga sedang sideways. Jadi kita bisa mencari opsi buy di lower atau opsi sell di upper area sideways ya teman-teman. Jadi untuk lower area sideways yang bisa teman-teman gunakan untuk titik pengamatan area buy ya, itu adalah demand area minor yang warna biru muda ini dan demand area mayor yang warna hijau ini ya teman-teman. Itu juga sebaliknya untuk opsi sell, teman-teman bisa amati area supply minor yang warna krem ini, dan begitu juga area supply mayor ya teman-teman yang warna pink ini ya. Jadi nanti kalau harga ada di area itu, teman-teman bisa mulai mencari entry buy atau entry sell-nya ya, kira-kira seperti itu. Tapi tentunya untuk konfirmasi teman-teman harus mengamati apakah di area tersebut ada pola-pola pattern candle yang bisa digunakan untuk sebagai trigger entry ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu aja ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.